Jadi kata Bapak Ibu adik-adik, Rasulullah SAW ternyata dalam rangka menekankan untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani itu sangat kuat. Dawuhnya Rasul untuk supaya kita berbeda dengan Yahudi itu begitu sangat kuat. Sebagaimana spirit doa yang kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca minimal berapa kali? Sehari 17 rakaat kalau sholatnya cuma ekonomis, wajib roh. Jadi kalau kita tambah sholat-sholat sunnah ya lebih dari itu. Alhamdulillah ini satu semangat banget ya. Jadi kemarin kalau saya ngatur tasyabbuh dengan yang baik-baik itu perlu kita sosialisasikan. Tapi metode yang hari ini mudah juga untuk kita terapkan itu negatif, supaya umat Islam juga punya semangat untuk tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau dulu Pak, zaman Rasulullah itu Yahudi itu sampai jengkel, hanya sama Nabi. Itu sampai di dalam Sahih Muslim itu ada sebuah fragmen yang saya bacakan ya. Anas bin Malik menceritakan orang Yahudi itu dulu kebiasaan ikut kalau wanita atau istri-istri mereka itu sedang haid, maka orang Yahudi itu tidak berinteraksi dengan mereka, memboikot istri-istri mereka. Orang kerso, urip barunya orang kerso. Di dalam bahasa Anas itu menceritakan fa'innahu la yu'akiluha, orang nyedai nalikane dahar. Jadi kalau makan bareng sama istrinya yang sedang haid itu dipandang najis. Jadi kalau sama istri ketika haid itu berlaku kaidah social distancing minimal 2 meter, coba. Jadi masalahnya piye Mas? Antum ngantuk, oh Yahudi antuk. Jenengan yang pada di sini, jenengan orang dari. Oh nek masakan yo dicoba dhisik, nek kok dikali. Jadi masalahnya bakat sekali. Oh ora apa-apa. Nek kowe juga gak makan sendiri. Lah itu oleh Nabi SAW ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang wanita-wanita yang haid, ketahuilah bahwa wanita-wanita haid itu di situ ada penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah wanita ketika haid. Orang Yahudi itu memahaminya ketika ayat ini turun, oh berarti wong wedok sing haid itu memang ajaran mereka dulu begitu, ditinggalkan sama sekali, tidak dicengkeramai, tidak dimesrai, tidak digojeki, orang dijak jagongan, orang dijak bareng, apa mana turu bareng, haram, pisah ranjang. Lah Nabi mendobrak tradisi Yahudi itu. Ini mau Yahudi itu kan teman-teman. Maka Nabi kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya ini. Kata-kata ini Bapak Ibu, ya. Coba perhatikan bagaimana Nabi itu nek iso jenenge apa? Bedani Yahudi itu berusaha untuk berbeda dengan mereka. Maka Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Wes pokoknya perbuatlah kepada
wanita-wanita atau istri-istrimu yang haid itu segala sesuatu kecuali jima. Nikah itu maknanya jima, sunnah apa alas, pokoknya apa-apa mana. Maka Nabi SAW juga mencontohkan ketika Aisyah haid atau dalam kondisi berhalangan itu tetap dimesrai oleh Rasulullah, dan Rasulullah bahasanya apa? Menghalalkan seluruh tubuh Aisyah kecuali di bagian aurat kubronya, kemaluan, karena memang yang tidak boleh cuma itu. Semuanya itu sampai Yahudi gemes Pak. Coba saya bacakan ya. Fabala dari kali Yahuda, kabar niku tekan boleh wong Yahudi, faqalu. Lajeng Yahudi niku do cemuek, do lemok. Orang berkata, Parusut Yahudi berkata, mendika orang cemuek. Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafa fi. Ini jane Muhammad ini pancen ngene lho, mesti saben ana perkara apa sing dadi kebiasaane awake dhewe, dheweke mesti bedani. Bagaimana tidak beda Bapak Ibu ya? Istri-istrinya Yahudi itu mulanya nek bersami nyawa orang Islam itu gumun loh. Umat Muhammad orang Islam ini meskipun mereka haid, mereka mesra. Cara saya tetap digonceng dengan pasangan, masih tetap berjalan bersama, masih tetap bercengkrama, bahkan boleh banget tidur satu ranjang itu boleh berdua. Sak guling ditumpuki wong loro entuk. Nah, entuk gulingnya ya. Sehingga kalau menurut saya ini dalam kajian fikih itu, seorang laki-laki yang ditinggal istrinya haid jangan memperlakukan istrinya seperti pesakitan, dan dia juga tidak perlu tersakiti ketika istrinya haid, sebab aslinya biaya kakung niku ketika berhasrat untuk melampiaskan naluri dan kebutuhan seksualnya kepada wanita yang haid itu boleh kejaba nenggon panggenan sitok niku. Kula ngerti jenenge yang lain. Ya tadi di kemaluan tadi. Selain di situ boleh. Kula ngerti kok. Mau to Mas uring-uringan tekoni tanggane. Ada sumumet iki. Bojoku praile suwe banget kok. Lha nang dino 15 dino wisan. Lah 15 dino kok nang nggih. Lah piye wong yo ora entuk ditapak-tapak lho entuk dikai dhuwit entuk. Diambung entuk. Nggih, nose ini bukan produk. Umum diambung ngono biasa mencium ya maksudnya. Mencium. Seperti bapak mencium anak, ibu mencium anak, suami mencium istri. Boleh. Sampai menurut saya kalau bahasa para ahli fikih itu, maaf ya, saya pembahasannya itu angger pokoknya orang yang farji atau kemaluan, maka boleh melampiaskan hasrat seksual itu. Nenggonen bojone dhewe. Kadang-kadang wong Islam itu mergo miskin ilmu, ketika istrinya haid dianggap sebagai penghalang, nek karo bojone wong malah ragu. Ini terjadi. Dan ini perlu untuk diluruskan. Ada banyak fenomena laki-laki yang menjauhi istrinya ketika haid karena menyerupai Yahudi tadi, akhirnya orang cedak karo bojone dhewe, playone curhate nang bojone wong. Bulan Januari mungkin hanya curhat. Ya Mas, janur gunung dolan nang warung kula, warung pangku. Ayo ngomong yo lagi preyo deh, bendera merah, nah berarti putih terus susu. Januari ngobrol, Februari rasa rapet, lunak
Jadi sampai seperti itu. Maka selama memungkinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu antara kebiasaan Yahudi nopo selalu disuruh untuk menyelisih. Auful liha wa qasus syawari, biarkanlah, panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Sebab waktu itu ciri-ciri orang Yahudi yang memang secara nas mereka yakini dan secara praktek mereka biasakan memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kalau ulama itu mencukur jenggot ini ya boleh, sejatinya boleh ya, tapi batasan tertentu. Pendapat yang paling moderat kan ya dicukur itu dirapikan, tapi kalau dibiasakan kalau orang kakung ya ada jenggot, kecuali yang memang orang dukun. Dukun itu orang bukan ada jenggot itu, dukun arwah ada sedikit. Nah, kumis disuruh memotong. Kalau mana kosus syawari itu menurut pendapat terpilih bukan dikerok habis, tapi dikerok itu dicukur, disisakan sedikit sampai batas bibir atas. Tapi boleh mau dibersihkan ya apa-apa, biar awet mau. Tapi jangan sampai kumis itu panjang melebihi batas bibir atas. Kalau biaya muncul es dawet mau cendolin kadul kabel dan ngomong semua. Jadi kita ada perintah, ada kebiasaan orang Yahudi suruh berbeda. Ini semangatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu, itu Nabi itu sampai tawisi kalau non sewu. Orang Nasrani itu dulu memberi salam itu dengan telapak tangan. Ada, ya. Kalau orang Yahudi memberi salam itu isyaratnya jari jemari. Rasa ngaku salam 2 jari, salam 1 jari, salam 3 jari, salam 4 jari, salam 5 jari, salam yo, assalamualaikum. Dada ya ora apa-apa nek nganggo assalamualaikum, dadi beda karo Nasrani. Nek mung dada tok, hei. Ini Nasrani. Pak Sati. Kata tanggapi ora kudu dijawab. Nek assalamualaikum ora, waalaikumsalam, bos sing mulai-mulai dino. Kan dijawab. Sampai Nabi bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku salame awake dhewe. Nek wong Yahudi itu yo nganyel tenan. Ketika mereka menggunakan salam jari sebagai indikator untuk menyapa di kalangan mereka, Rasulullah pokoknya kudu beda salam. Wong Yahudi ora do ngece, melete. Kementus salam Rasulullah diplesetke. Masalahnya assalamualaikum. Orang Yahudi itu yang ketemu sama orang Islam, termasuk ketika ketemu sama Rasulullah, yang mengucapkan salam neng lame dilangi, assalamualaikum, dicepetin, assalamualaikum. Jadi ngomong saat ini salam merapati cekram tadi nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Ketika orang Yahudi begitu, Nabi bilang, mau dijawab, mau kudu jawab. Jawaban waalaikum warahmatullahi. Sebab kalau assalamualaikum itu kan semoga keselamatan tumuju datang awakmu kabeh. Tapi kalau assalamualaikum lamnya hilang, maknanya muka-muka pun tidak mati. Cara bahasa sing halus modato. Dititungake mati. Semoga kamu cepat meninggal. Matinya udah perkara mati fitrah, mati yo kan. Maka Nabi waalaikum, terus dijawab waalaikum, dia semua lugu orang saya tidak waalaikumsalam, kok tidak malah awake ngomong elek, terus waalaikum. Jadi begitu ya. Segala sesuatu
sing iso ndadosaken awake dhewe iki menyelisihi kebiasaan mereka itu sampai diperintahkan untuk Rasulullah itu supaya menyelisihi mereka. Bapak Ibu, saya pernah waktu acara di salah satu kegiatan itu kan kita disuguh snack. Sing pengajian darah kan gitu kan, sing pengajian rapat elok kaya Bakri kan snacknya bodoh, dan tujuannya kan air mineral coblos itu. Biar tak contohnya raya mungkin kelas yang utama ya, top. Ustaz dulu yang tanya apa? Itu ketika saya nyoblos terus minum dijamin sampai sini Ustaz ini masya Allah sepuh, dia udah sepuh. Mas, Rasulullah itu kebiasaannya ketika muncul itu tidak pernah memakai sedotan. Kan kita minum pakai sedotan. Saya sudah apresiasi beliau. Oh cici, dan terus jadi sedotan itu orang baru nyoblos terus baru muncul orang tinggal nyoblos, berarti coblos terus disower separuh nopo kabeh. Setelah itu minumnya tadi aku tuh dicontoh minum dengan tangan itu maksudnya. Gimana ya? Minumnya seperti ini. Ustaz tadi bilang ini hikmahnya banyak. Ibnu Qayyim ya mengkaji dalam Atibun Nabawi itu ternyata cara minum yang paling baik itu ketika dua bibir kita ini tersentuh oleh air yang kita minum. Jadi nganggo sedotan kecuali karena sakit ya atau ada uzur. Nah kondisi normal itu memang sebaiknya disentuhkan kedua bibir itu dengan air itu. Berarti kalau diambil kesimpulan pengajian Al-Badri ini berusaha untuk tidak bertasyabuh dengan orang-orang itu. Aku kan ada Yahudi loh, orang-orang itu. Kenapa? Wedanya nganggo gelas akan ditutup juga. Nah ini kalau dengan jenengan orang dalam dengan penelaskin. Sampai kalau orang berhati-hati itu mengambil hikmah sampai seperti itu. Sejak itu Pak, saya kalau minum air mineral yang dicoblos itu ya mesti terus kulo suwe, terus kulo ngombe. Memang kelemahannya apa? Nek ngombe ngoten niku kan kudu akeh. Lah nek 220 ml niku nek digelendeng ngoten kan boros. Sebetulnya kan masalah itu ekonomi saja. Mulai sedotannya digawe cuwili gitu. Nyedotnya abot, mlebune angel. Nek pokoknya patut iras pantes, patut wis ana wedane nggo blonder roti. Jadi kita akan ngaji juga nanti ya sampai perkara seperti itu. Oke, sekarang berikutnya coba kita kaji. Nah saat ini nyata kenapa kita perlu rodo serius dengan masalah ini. Kemarin sudah saya matur ya, wilayah tasyabuh itu memang tidak di semua wilayah kegiatan hari-hari kita. Yang utami menurut Ibnu Katsir bisa lagi dikembangkan, tapi yang utama itu di akhlak, pengandikan, tuminda. Yang kedua urusan pakaian, karena pakaian ini merupakan simbol. Yang ketiga urusan hari raya atau perayaan. Kemarin Imlek, 2 hari berikutnya Valentine, nanti ada berikutnya hari raya apa gitu ya. Itu jadi objek kajian tasawuf. Nah, saya juga kadang ya ngelus orang ngelus dodok, ngelus mejo, ngelus isi ono wong Islam sing ketika malam Imlek itu yang mengucapkan selamat hari raya Imlek neng status itu di story Facebook, di Instagram, di status WA. Muslimah berjilbab neng kena orang ngaji dengan Bakri
Paling manggunnya yang serakin itu kok. Nah ini perlu untuk kita ini. Nah Bapak Ibu sekalian, persoalannya memang begini, secara fitrah naluri pun orang-orang itu memang mereka akan antusias dengan yang namanya tasyabuh atau nyerupani orang-orang kafir. Dulu Rasulullah itu sudah wanti-wanti. Nah di sini Sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja di 3 tempat dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Sehingga tawisipun lafadzipun menika la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Estu teman-teman kowe bakal ngeloni sunah-sunahe wong sadurungmu. Sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sekedhik bapak saya di bawah itu. 1 jengkal atau 1 hasta demi 1 hasta, 1 jengkal demi 1 jengkal. Kata lalu salat bujuk rodok sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sing mlebune niku rekoso la salat tumuhu, kalian pun akan ikut masuk itu. Tegese tasawuf itu kadang regane larang, amale angel, modale kathah, tapi orang akan melakukan itu. Ketika Valentine kemarin berbagi, betul Pak, saya mencoba iseng-iseng tanya, apa Yosef Mai untuk Valentine itu? Ternyata peredaran makanan yang namanya coklat, ada Cadbury, Silver Queen, Delphi, Van Houten, kau nek rodoran dua-dua ya, Legi, KitKat, Tek, kau nek rodoran dua-dua kakek-kakek Valentine coklat gambar jago. Zaman kula cilik. Itu ternyata masih penjualannya masih naik. Berarti memang berbagi coklat di tanggal 14 Februari itu masih menjadi tradisi untuk mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya. Pada saat urip nyai hadiah simbol era tahu, nyai hadiah bapak era tahu, nyai hadiah sedulur lanang wedok ora tahu, nyai hadiah sing dianggap pasangan neraka ketanging ya. Itu malah justru mendapat kehormatan itu. Jadi Nabi dulu sudah memang memprediksi, sehingga sampai sahabat kan gitu matur, ya Rasulullah, masuk masih koyo ngoten niku anggone wong kepengin melu-melu sunai tiang-tiang saderengipun kita. Al-Yahudi wa Nasara, napa sing dimaksud niku Yahudi lan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, paman, lah sapa maneh? Nah, maka Bapak Ibu sekalian nanti saya akan mencoba matur ya. Jadi memang yang namanya kecenderungan untuk mengikuti mereka itu hari ini menjadi satu hawa, dan kecenderungan untuk berbeda dengan orang Islam atau alergi dengan orang Islam itu akan menjadi suatu angin yang memang dihembuskan. Coba sejak as-sahwatul Islamiyah atau kebangkitan Islam itu muncul ya, semangat orang untuk pakai jilbab di mana-mana. Dari dulu persoalan jilbab ini bukan sepi dari masalah ya. Sejak zaman Pak Harto kita juga harus adil dong. Ojo nyalaki Pak Jokowi toh. Jokowi ini pun rasa disalahkan salah wis oke. Tapi kita juga harus jujur, pemimpin Indonesia ini yang mengkriminalisasi ulama ini orang Jokowi toh. Memang sistem kita ini sistem mengkriminalkan ulama kok. Buya Hamka itu 2 tahun lebih dan beliau menceritakan secara sorry jelas sampai kemaluannya disetrum loh Pak. Watasnya Buya Hamka, Allah yarham, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Sohibul Tafsir Al-Azhar yang legendaris itu, mendapatkan doktor honoris causa
dari dua universitas internasional, Al-Azhar sama Malaysia. Itu dipenjara pada masa Orde Baru, Orde Lama, Bung Karno. Fitnahnya Pramudia Anantatur yang rada ke kiri-kirian atau komunis, fitnahnya Mr. Muhammad Yamin, jenenge api nang wong elit, sampai ketika Muhammad Yamin mau mati itu, sekarang itu akhirnya dia memanggil Buya Hamka untuk meminta maaf. Kan di sidang konstituan tahun 51 itu antara Buya Hamka dengan Muhammad Yamin debat di konstituan masalah dasar negara itu kan luar biasa. Rekamannya kalau kita baca dalam catatan-catatannya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara di Api Sejarah dan yang lain-lainnya itu kan luar biasa. Orde Lama, Orde Baru ya oke, Geger Tawangsari, Tanjung Priok, ada Petrus, Komando Jihad, dan LB Murdani yang waktu itu sebagai otak atau aktor intelektual sampai hari ini, sampai generasi ketiga masih mengisahkan orang di orde sekarang ini, di rezim sekarang ini. Mulai rezim sakniki nggarap berbagai kebijakan supaya orang Islam itu termarginalkan. Yang satu sisi Bapak Ibu, kita tidak boleh kehilangan nalar kritis kita karena kita Muslim, membela harga diri kita sebagai Muslim. Ini mau rasa teman-teman maksudku loh, teman-teman lihat sumpah serapa, lihat ngelek-elek, ya memang sistem mereka sistem rusak. Coba hari ini PR negeri ini begitu banyak, malah Pak Menteri Dalam Negeri koko bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan bikin SKP yang kontraproduktif itu. Mau ditafsir seperti apa? Sebab dimunculkannya SKP itu adalah persoalan yang berkaitan dengan simbol berpakaian yang itu menjadi ciri khusus umat Islam. Perintahnya dalam syariat supaya tasabuh ning wong soleh, supaya orang tasabuh ning wong kafir, malah ternyata dilarang menggunakan simbol-simbol itu. Ya, efektif atau tidak, mengikat atau tidak, itu tinggal kita, perjuangan kita seperti apa. Tapi itu jelas kekurangan ajaran terhadap syariat. Maka menurut saya, Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita panjenengan punya putri, atau ada istri kita, atau cucu perempuan panjenengan, yang mereka sudah memasuki usia balik atau sudah mulai kedatangan tamu bulanan, kemudian dituntut untuk menutup aurat secara sempurna, kemudian dituntut untuk berkerudung, dan kerudung itu ada kriteria-kriteria minimal. Ini bukan terminologi kerudung gede atau kerudung cilik, sebab jari ini Budi dan Sukarjo itu kerudung gede ini mau hapus-hapus cangkem rusak, tangkap elek. Beliau kalau tidak tobat bisa kufur itu kata-kata itu, sebab nyala-nyala kerudung. Sampai masuknya di jilbab kok kerudung kok. Lah malah seorang jenak, wong sing gede iki do ngakoni nek jilbab nek cilik kerudung. Kerudung gede ora enak, kerudung iki cilik kok ora dingerti. Lah kono mulane kerudung gede. Dasarnya orang sekolah Al Batri. Jadi hari ini nanti akan banyak tantangan-tantangan itu akan banyak. Sebenarnya sudah Masya Allah ya, hari ini kita senang sekali ketika arus kebangkitan Islam itu muncul. Orang-orang sudah biasalah pakai nikob, pakai gamis, pakai peci kemana-mana. Bahkan Pak Polisi ngeliatin cegatan dijawab, kenapa Anda nggak pakai helm? Saya pakai peci ini lebih aman daripada helm Pak. Ini mengamankan dunia akhirat, kalau helm hanya mengamankan dari cegatannya Bapak. Oh ya silakan lanjut. Ngomongan kalau kita di wasalah banget. Sering kami dengan gejekan-gejekan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian,
Itu kita syukuri. Lah hari ini mulai ada. Maka kalau sekarang ada dimunculkan PKI bangkit, jangan kemudian kita ini terus fobi terhadap istilah PKI teman-teman. Sekarang PKI jelas tidak ada. Oh, yang berkuasa bukan lagi Partai Komunis Indonesia, tetapi kedepannya, kalau Ustaz Adri Kurniawan itu pernah ya, ketika menyebut di hadapan para jenderal itu, ya PKC itu, Partai Komunis Cina itu. Nah, pola mereka begitu. Ini ada analisis psikologi yang cukup menarik dari para pakar itu. Sekarang ini akan ditempatkan orang-orang yang duduk di kursi-kursi jabatan. Jangan kemutan kalau melihat DNA gitu. Itu wajahnya bukan wajah intelek, tapi otaknya otak intelek menurut mereka memang disetel gitu. Jadi orang-orang komunis ya, kalau kita matur orang-orang komunis itu memang hari ini menempatkan sing ketoke ora pati pinter, ketoke ora ulo, ketoke ngahmo. Tapi mereka mematikan betul. Nah, kita harus sadar itu. Maka begitu nanti ada gejolak, misalnya ya, wonten narasi sing dibangun, misalnya kayak kemarin SKB 3 Menteri, arahnya jelas. Bagaimana wanita-wanita berjilbab atau yang belum berjilbab sing awake dhewe direwangi mendakwai mereka untuk bisa berjilbab secara syar'i, sing berjilbab isih seksi, bagaimana supaya betul-betul menutup aurat secara baik. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu ada. Nah, posisi perjuangan kita Bapak Ibu dalam hal ini berarti kita sedang memperjuangkan supaya muslimah itu tasyabbuh dengan pendahulu-pendahulu mereka yang solihah-solihah, bukan tanpa harga. Itu perjuangan. Maka ya. Kemudian begini, ada kaidah Bapak Ibu sekalian. Jadi tasyabbuh itu hukum yang jelas, tapi ada rusuh atau dispensasi. Orang boleh melakukan tasyabbuh itu pada beberapa kondisi. Nah, coba saya matur ya. Yang pertama, tasyabbuh itu diperbolehkan ketika dilakukan di negeri kafir. Ada yang Bapak Ibu adik-adik, orang itu sejak kecil takdirnya lahir dan Eropa. Kita jangan egois ya. Oh ini aku coba aku pindah. Kalau di kafir pindah ke Indonesia apa nanti? Ya kalau Indonesia, pokoknya harus pindah sama Manuel Badri Rampok. Kemudian mereka suruh hijrah. Tidak, ada orang-orang yang memang mereka kesulitan untuk hijrah dan mereka lahir di tempat-tempat kekuasaan orang kafir. Kalau sudah begitu, maka nanti mereka bertasyabbuh terhadap mereka. Misalkan kebijakan ketika ada perayaan Natal itu harus keluar rumah pakai atribut Natal. Semua warga negeri ini harus pakai topi Sinterklas. Kalau tidak pakai akan dikenai hukuman penjara. Sekurang-kurangnya 19 hari dikurangi masa percobaan dan sebagainya. Oh, itu nanti menjadi boleh pada posisi-posisi yang terdolimi seperti itu. Tapi para ulama juga mencatatkan, nek sing wanita berjilbab ketika dipaksa untuk melepas jilbabnya, artinya sekedar ada aturan kalau pas kan kalau di negeri-negeri kafir sekalipun berjilbab kan masih boleh, meskipun nanti ada intimidasi, ada diskriminasi, itu mungkin sing memperjuangkan iman. Maka para ulama mengatakan tidak boleh wanita muslimah berjilbab karena aturan itu kemudian dia keluar rumah melepas jilbabnya, tidak boleh. Jadi ya tetap memang ada aturan H-7, H+7 Natal harus pakai atribut Natal dan melepas jilbab, ya sebaiknya wanita tidak keluar rumah. Jadi enten dispensasi ning yo ana pakem sing kedadipun jadi. Nah, seandainya orang yang negeri kafir tidak ada intimidasi, mungkin SKB 3 Menteri tidak
dilaksanakan di beberapa tempat yang memang mayoritas lembaga pendidikan itu berjilbab, bahkan mayoritas berjilbab. Nah, orang berjilbab malah orang patut, atau orang jilbaban. Nah, ini masalah. Bukan bagi pada kerangka tasyabuh, tapi masalah ketaatan terhadap syariat. Jadi, kemudian yang kedua, Bapak Ibu adik-adik, kalau dalam posisi darurat kepepet, ya, itu bertasyabuh diperbolehkan. Contoh, ketika musim dingin di beberapa negeri yang ada di situ, misalnya jaket atau pakaian-pakaian yang bisa menahan dingin atau penutup kepala yang bisa menahan dingin, ternyata topi-topi ala Yahudi. Kalau atau topi-topinya orang Majusi dan sebagainya, maka diperbolehkan karena darurat kepepet. Di dalam posisi tertentu seperti itu. Kemudian juga nyata tasyabuh itu menjadi tidak berlaku hukumnya ketika kebiasaan itu sudah tidak menjadi kekhususan orang-orang kafir saja. Nah, jadi contoh ya Bapak Ibu Rajaku, karena ini masalah pakaian, maka ini cukup penting. Kalau kemarin kita ngaji itu kan pakaian yang berornamen salib, bintang David, itu jelas ciri khusus Yahudi, sampai sekarang disepakati haram. Tapi ada pakaian-pakaian yang dulu para alim ulamanya orang kerso nganggu, tapi setelah menjadi pakaian yang kebiasaan itu oleh orang-orang Islam dipakai, maka menjadi tidak lagi dihukumi tasyabuh. Contohnya apa? Jas dasi. Jas sama dasi ini kan para alim ulama hari ini di beberapa tempat di universitas Islam itu ketika wisuda juga menggunakan jas atau dasi. Meskipun hanya jenengan fatwa ulama, Syekh Albani itu termasuk yang tetap dasi sama jas itu tetap tasyabuh. Syekh Shalih Fauzan mengatakan jasi ora tasyabuh, kopi mau pakaian sing rapi, akan nek dasi kuwi tasyabuh. Sebab Syekh Shalih Fauzan melihat dari sisi manfaat dasi ini manfaatnya apa? Nah, jas mungkin maunya adem, nganggo jas, nopo jasket dadi rada anget. Nek dasi itu kan malah marahi sumuh, nekak biru, malah ora iso omong misalnya gitu ya. Tapi Syekh bin Baz mengatakan, oh tidak masalah selama tidak ada kebanggaan, misalnya gitu. Ketika orang pakai jas sama dasi itu biasa lah ya, karena umumnya dong yang jas dasi, orang-orang Islam di situ among tamu di pernikahan di kampung-kampung kita, among tamu nganggo jas dasi. Gak umum dipakai ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai itu karena kebanggaan, wah aku menjadi jos kenal bangga, jos bus, nah, itu tasyabuh itu, karena niatnya. Jadi di wilayah-wilayah ini memang nanti ada perbedaan pendapat, tapi yang pasti ya jangan gampang menghukumi tasyabuh kalau sudah menjadi kebiasaan para alim ulama. Aku ulamanya semua benar Pak, jangan buru-buru. Karena ketika terjadi apa? Jadi ada seorang ilmuwan hebat, Profesor Ismail Roji Al-Faruqi. Ini yang menginspirasi Syekh Muhammad Naqib Alatas, putra Bogor, lahir di Bogor, berkembangnya di Malaysia, kemudian mendirikan ISTEC itu ya, sebuah kampus peradaban level dunia itu ketika mau ngejas dasi ini mau bingung kafir toh. Terus saat ini wong Islam do melu-melu, akhirnya mayoritas umat Islam dalam kegiatan-kegiatan akademik mereka juga menggunakan jas dan dasi. Berarti jas dan dasi ini bisa diislamkan. Meskipun kalau terus sampai detik ini belum tahu nganggo dasi kecuali zaman SD. Zaman SD kan nganggo dasi apa nih loh ya? Kalau dasinya dasi karet nih kok, kolor nih kok penak. Mau ngasih motor dasi ini. Tapi kalau dasi yang kan belum pernah, karena saya juga belum pernah
jas pernah ketika menikah sama ketika pasrah nikah. Mas Rafi itu diwajibkan pakai jas ya sudah. Tapi bukan masalah apa-apa. Mau masalahnya kalau orang yang senang pergolnya sumuk. Nah, maka juga orang pakai jas dan dasi itu rata-rata di penipen yang sifatnya itu kedinasan. Sehingga mereka kalau punya pilihan, itu yang punya orang yang jas atau dasi. Pak Presiden kita ini kan termasuk presiden yang larang-larang yang jas karo dasi. Tapi ya itulah memang kalau orang tokoh itu membawa satu gaya, itu nanti jadi kebanggaan malah orang manut aturan yang malah bilang, oh sederhana. Presiden yang tinggi mau nganggo jas putih, mau nganggo sepatu kek, sepatu kucing, dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tasabun itu dikecualikan. Nah makanya kemarin misalkan waktu Imlek, saya kemarin ke beberapa supermarket itu lihat-lihat. Saya biasanya kalau Imlek Pak, itu ada saudara banyak di pasar Regi itu mesti ngeteri kue keranjang. Kue keranjang. Nah itu kue keranjang itu kita tahu yang bikin orang-orang Islam, bahkan cateringnya catering Muslim. Orang-orang Cina itu yang Kristen atau yang merayakan Imlek misalnya, itu mereka ketika bikin kue untuk dibagi ke orang Islam itu ya sing gawe wong Islam, ya. Lah kue keranjang ini sebetulnya ini jenis makanan yang tidak berhubungan dengan hari raya, karena dia ternyata juga dijual di toko-toko roti itu bukan hanya di hari raya Imlek, cuma nek pas Imlek sing merayakan membuat kue itu dalam jumlah banyak. Sehingga kalau misalkan kita makan kue keranjang karena memang senang dengan rasanya, itu tidak ada masalah selama itu jelas halal katanya. Jadi udah penemen jagung disukur senek, rotinya roti pangan nggak mas? Mau roti Mandarin kok, ini gak Cina. Ada rotinya Mandarin itu suara Mandarin tenanan gitu. Sampai tadi yang beo mas, kebetulan Pak Pau, oh bahaya loh. Gue kasar bukan wong kader. Pak Pau ini panganan Cina. Angpau tau gak ya? Angpau sumbangan. Angpau menyerupai wong Cina, ora bener. Jadi ya mau neng waliman rasa nggo sumbangan. Pak Budi cetek. Angpau. Atau mungkin Pak Pelai. Apa lagi? Capcay. Nama-nama itu. Itu sudah jadi masakan-masakan yang meng-Indonesia, dan persoalannya bukan apa-apa, namanya boleh dari sana. Bahkan ada pengusaha kita Muslim, teman-teman hijrah itu juga bergabung itu, dia warung makan masakan Cina, Chinese food gitu, dijamin halal 100%. Sing gawe ustaz, pekerja-pekerjanya mau ngaji kabeh. Masalahnya gak usah pakai nama-nama itu. Jadi tidak kemudian menjadikan kita alergi terhadap ras. Tidak boleh. Kalau kemudian sampai menggebiahunya kepada ras itu, jadi dikhususkan pada syiarnya. Maka dikhususkan pakaian ya pakaian, hari raya ya hari raya. Kalau sudah makanan itu sudah, wah, aku digantikan ini aku curiga. Ini kayak apa? Tongji. Ras itu tahu. Lah apa? Aku kepala jenggot benar sesuai sunnah. Aku sunahnya sunah apa? Sunah wong gawe patrolan. Ya rasanya begitu. Aku senang nyapu rasiaan. Jenggot nyapu gerdu. Betul memang Tongji itu pendirinya orang Cina. Kalau gerdu sing duwe ya padha wae. Ada beberapa kita dan sebagainya yang memang milik pribumi Muslim, maka
Tapi tidak begitu. Jadi mungkin ngebiau yang itu ya hati-hati. Neng singen siar itu dikencengin tenang. Ini yang perlu saya bantu ya. Karena ternyata yang siar itu yang merusak Pak. Sekarang kalau ada orang, ya saya termasuk yang orang pati cocok nih, gulai roti Mandarin datang nih, bisa kan buatan tentang Orient, Orient ya, toko roti legendaris itu orang dianggap roti Mandarin. Tapi sekarang kawinnya sudah banyak dan lebih enak, lebih qualified, pemiliknya mungkin malah Muslim. Kenapa tidak memilih yang itu? Roti Mandarin berarti sudah diislamkan, bakpao sudah diislamkan, capcay pakle sudah diislamkan. Islamisasi itu ada, termasuk tadi yojo antipati banget. Orang kekomes diundani acara waliman lu ngopo? Lamun tamunya nganggo dasi karo jas kabeh. Lho pancen saya Indonesia ngono kuwi kabeh. Ora asline mergo tasabu kok mergo kuwi cetil. Yo loro-loro. Konangan jebule ya. Ini ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira ini yang bisa saya matur karena sudah jam 9, 1 jam setidaknya. Sing intine malih kula dari malih bahwa tasabuh terhadap perkara yang haram itu, ini ada kajian para ulama madhab yang cukup panjang dan detail, itu memang haram. Cuma haramipun mereka orang mesti terus dihukumi kafir. Jadi kalau tasabuh yang dengan indikator yang haram, ya haram. Jadi artinya bukan artinya kudunya memang orang dilakoni. Meskipun nanti vonis kafir, hati-hati, jangan buru-buru. Cuma kalau menasihati orang tidak apa-apa. Saya sampean hati-hati. Imlek nanti mengucapkan selamat hari raya Imlek gongsi fatcoy itu hati-hati. Itu sampean iso kebajutan iso kafir. Maka benar apa? Dan itu menjadi pola yang harus kita nasihatkan kepada saudara kita. Tapi kalau menentukan perginya seseorang pas imleknya itu pengajian apa-apa yang sama sekali tidak menunjukkan keagungan hari raya itu, ya tidak apa-apa. Pak Biro Jumat-Jumat esok-esok yang tempat wisata sepi jebule rame banget, enak barongsai. Oh jebule imlek kurang gagas. Nonton barongsai itu nek kurang gawe ya. Menurut gue ya ora perlu. Sing ditonton apa coba? Ya pengen perlu Pak, riset saja. Saya pengen tahu barongsai itu filosofinya apa. Silakan dikaji filosofinya. Tapi setelah dapat kajiannya selesai. Kalau bisa dapat kajian rasa datang nonton dari buka YouTube filosofi barongsai Pak, ya sudah risetnya selesai. Jadi nek kurang gawean itu mungkin ya suwe-suwe apa? Iso kecemplung tentang tasabuh sing paling berat. Kaya dhisik sing kula critaken nyambut gawe melu yayasan Kristen mau ning mau nganggo seragam enek ornamen salib suwe-suwe dadi akidahe tenan suwe-suwe. Karena tengah-tengah kan disuruh. Yang lakukan kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.